Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Budi Cidang Family Special Konten Malam Horor. Pada video kali ini, gue bakalan menceritakan pengalaman pribadi yang dialami dari salah satu rekan kita yang sebut saja namanya Nini, karena permintaan dari beliau tidak mau namanya disebutkan, jadi kita samarkan. Jadi setiap nama yang ada di dalam cerita ini itu kita samarkan, kecuali tempat atau lokasi. Jadi lokasi ini ada di Sumatera Selatan, tepatnya di Tanjung Enim. Penasaran ceritanya? Simak berikut ini. Jadi, dulu 1 minggu sebelum menjelang hari H pernikahanku dengan suami, aku sempat diteror sama sesuatu yang belum pernah sama sekali aku lihat. Iya, makhluk gaib yang menyerupai wujud manusia. Sore hari menjelang maghrib, aku melihat Pak D aku yang tinggal di depan rumahku, sebut saja namanya Pak D Didi, lagi menyiram bunga. Dan aku juga melihat adik aku yang bungsu masuk ke dalam rumahnya Pak D. Saat malam harinya, ibuku nyariin adik aku yang bungsu tadi. Dan aku bilang, di rumah Pak D Didi, Bu. Kemudian spontan ibuku menjawab dengan nada yang rada bingung. Loh, Nik, Pak D Didi kan udah berangkat ke Palembang tadi subuh. Seketika aku pun terdiam, karena sangat jelas aku melihat Pak D Didi itu sedang menyiram bunga seperti biasa yang dia lakuin setiap sore. Setelah itu, aku tidak memikirkan yang aneh-aneh dan mencoba berpikir positif dan tidak mau menanggapi hal itu. 2 hari kemudian, aku pun haid, dan mulai saat itulah aku diganggu secara langsung. Ketika aku sedang tidur, aku ngerasa seperti mimpi kalau kakiku sebelah kanan itu terangkat dengan sendirinya ke atas. Ketika aku ngerasa kakiku seperti ditarik ke atas, aku pun terbangun. Dan tiba-tiba kakiku pun terjatuh kembali. Aku pun lanjut tidur, dan kaki kiri pun merasakan hal yang sama, terangkat ke atas. Dan aku sadar kakiku pun jatuh. Di sini aku masih berpikir positif dan menganggap itu hanya mimpi. Kemudian aku pun mencoba tidur kembali. Dan kali ini tanganku yang kembali terangkat dengan sendirinya secara bergantian, dari mulai tangan kanan sampai tangan kiri. Aku pun masih tetap berpikir positif dan menganggap bahwa itu hanya mimpi. Dan aku mencoba kembali tidur. Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba tubuhku terangkat ke atas. Ketika aku sadar dan terasa kalau tubuhku terangkat ke atas, aku pun terbangun dan tubuhku pun benar-benar terjatuh. Aku pun mencoba lari dari kamar karena aku pikir itu bukan hanya sekedar mimpi, tetapi nyata. Saat aku berlari keluar kamar, aku melihat ada sosok makhluk yang berbentuk gumpalan asap tebal berwarna hitam, yang bentuknya seperti manusia dengan wujud asap hitam. Kemudian aku tembus asap hitam itu dan aku pun berlari menuju kamar ibuku. Dan aku memutuskan untuk tidur di sana malam itu.
Malam selanjutnya juga sama. Gangguan itu terus-menerus ada di dalam kamarku. Tetapi malam berikutnya, mbak aku yang nomor 2, di sini mbak itu diartikan sebagai kakak perempuan ya. Jadi malam berikutnya mbak aku yang nomor 2 pulang, dan kebetulan mbak aku itu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat dengan mata normal. Jadi malam itu aku memutuskan untuk tidur dengannya. Fine, tidak ada gangguan saat itu. Akan tetapi tiba-tiba saat jam 12 malam, si mbak aku ngebangunin aku dan tiba-tiba mengajak aku untuk pindah kamar. Dan aku tahu pasti beliau merasakan apa yang aku rasain. Jadi malam itu kami pun pindah kamar. Pagi harinya aku pun nanya ke mbak aku tentang kejadian tadi malam. Kemudian mbak aku pun menceritakan kejadian semalam yang ternyata dia diganggu sama sepertiku malam-malam sebelumnya. Singkat cerita, malam selanjutnya aku bagiin undangan bersama calon suamiku setelah maghrib. Ketika dalam perjalanan pulang, kami pun diguyur hujan yang sangat lebat. Tetapi kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Tiba-tiba kaki aku pun sudah mulai terasa tidak enak. Yang sebelah kiri sepertinya dia mulai mau masuk ke badanku. Tetapi masih aku tahan karena takut ramai di jalan. Takut orang-orang di jalan ramai megangin aku. Jadi ketika sampai di lorong rumah, aku pun sudah mulai tidak tahan. Seluruh badanku tiba-tiba dingin dan kaku. Aku pun dengan spontan menangis. Kemudian calon suamiku pun menyuruh aku untuk istighfar terus menerus. Akan tetapi tiba-tiba ketika mau masuk ke dalam rumah, tubuhku terasa seperti didorong ke belakang. Dan saat itu pun makhluk itu masuk ke dalam tubuhku. Malam selanjutnya, ketika pembentukan panitia sebelum azan Isya, makhluk itu selalu datang dan masuk ke dalam tubuhku. Kemudian ibuku berinisiatif untuk menyuruh aku tidur di rumah Pak D yang ada di depan rumah. Jadi sekitar jam 2 siang aku sudah di rumah Pak D Didi sampai besok pagi. Dan alhamdulillah sebelum azan Isya benar-benar tidak ada gangguan lagi sama sekali. Saat malam hari aku tidur di rumah Pak D, dan aku tidur bersama mbak sepupu di kamarnya. Dan kebetulan di kamarnya itu ada sebuah jendela. Saat jam 11 malam aku tidak bisa tidur. Rasanya seperti ada yang berbisik. Dan entah kenapa aku menjadi pengen pulang ke rumah. Tetapi masih bisa aku tahan untuk tidak pulang ke rumah sampai besok pagi. Tetapi ketika jam 12 malam, aku pun mendengar di luar jendela makhluk itu seperti mengamuk dan seperti membanting-bantingkan barang yang membuat suara semakin berisik. Malam panjang pun berlalu. Ketika besok paginya, sepupu aku yang cowok itu bilang sama aku dan ayah kalau tadi malam dia pikir aku yang menggedor jendela
dan minta bukain pintu belakang. Sepupu aku yang cowok emang sudah terbiasa bergadang sampai malam. Dan dia mendengar ada yang manggil dia seperti ini. "Di, bukain pintu sekarang. Aku mau masuk." Dan sepupu aku mengira bahwa itu aku yang meminta bukain pintu. Dan alhamdulillah dia tidak membuka pintu itu dan menghiraukan suara itu. Hari ke-6 setelah aku selesai haid, aku sudah bisa sholat dan mengaji. Alhamdulillah makhluk itu tidak bisa menguasai tubuhku lagi. Dan acara nikah pun berjalan dengan lancar. Setelah menikah, benar saja aku pun menjadi bisa melihat mereka yang tidak bisa dilihat oleh mata normal. Karena aku sudah tidak kuat dengan gangguan itu dan tidak nyaman melihat mereka. Aku pun memutuskan untuk menemui ustadz yang ada di Masjid Jami. Namanya sebut saja Ustadz Ilham. Aku pun minta diruqyah dan ditutup kembali penglihatanku tentang mereka. Leluhur kami emang punya keturunan bisa melihat mereka yang tak terlihat. Aku tidak bisa melihat mereka lagi. Jadi setelah menikah, aku pun masuk kerja. Jadi setelah berobat atau konsultasi dengan Ustadz Ilham, si Mbak Nini ini itu sudah tidak bisa melihat hal-hal mistis lagi ya. Lanjut lagi, setelah menikah, aku pun masuk kerja seperti biasa. Akan tetapi, sebelum aku berangkat kerja, aku bermimpi ada seorang tukang yang sedang bekerja. Dan tiba-tiba tukang itu terjatuh dan kakinya pun hampir putus. Dan benar saja, besoknya saat aku kerja, hal itu terjadi dan ada tukang yang terjatuh dan kakinya hampir putus. Tetapi anehnya, dia minta tolong dan teriak persis di hadapanku. Saat pulang kerja, aku pun menemui ustadz itu kembali dan menceritakan semua kejadian itu. Dan ustadz itu pun bilang kalau itu jin yang memberitahu tentang kejadian yang bakalan terjadi ke depannya. Dan ustadz itu pun bilang, jangan direspon lagi makhluk seperti itu. Oke, itu adalah cerita dari Mbak Nini. Ceritanya cukup membuat merinding ya. So, buat kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman mistis seperti Mbak Nini ini, silakan dikirimkan ke Instagram kita bcfamily_official. Nanti cerita kalian bakalan kita ceritakan di segmen malam horor ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kita hari ini. See you next video.